Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi fluida. Saya Syahidatul Jannah sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita hari ini. Yang perlu kita ketahui, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk, dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Jadi yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Nah, perbedaan antara zat cair dan gas terdapat pada ketermampatannya. Gas mudah dimanfaatkan, sedangkan zat cair tidak mudah dimanfaatkan. Nah, fluida ini terbagi dua. Yang pertama fluida statis, yang kedua fluida dinamis. Nah, pembahasan lebih jelasnya kita langsung saja kita persilahkan kepada pemateri pertama kita untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan kepada saudara Muhammad Ilham. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja yang ingin saya paparkan di sini yaitu fluida statis, di mana fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Nah, contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya apapun seperti gaya angin, panas, dan lain-lain yang mengakibatkan air tersebut bergerak. Contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan yang seragam pada setiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat fluida statis. Ini diantaranya adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Yang pertama itu massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, massa jenis ini berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Dan satu zat berapapun massanya, berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Dan yang kedua itu tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Di bagian dalam cairan, semua molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya. Tetapi di permukaan cairan tidak ada molekul lain di bagian atas molekul cairan itu. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya pemulih yang menarik molekul apabila molekul itu dinaikkan menjauhi permukaan oleh molekul yang ada di bagian bawah permukaan cairan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dan tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Dan yang ketiga itu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh gejala kapiler adalah minyak tanah naik melalui sumbu lampu, minyak tanah atau sumbu kompor, dinding rumah basah pada musim hujan, air tanah naik melalui pembuluh kayu. Peristiwa air membasahi dinding atau raksa yang tidak membasahi dinding dapat dijelaskan dengan memperhatikan gaya tarik menarik antar partikel. Gaya tarik menarik antar partikel sejenis disebut kohesi, sedangkan gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis disebut adhesi. Nah,
Yang terakhir itu viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida, viskositas adalah ketebalan atau pergeseran internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas yang lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga gerakan dari fluida tersebut. Viskositas menjelaskan ketahanan internal fluida untuk mengalir dan mungkin dapat dipikirkan sebagai pengukuran dari pergeseran fluida itu sendiri. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan dari pemateri pertama kita mengenai fluida statis. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan fluida dinamis. Saya persilakan kepada pemateri kedua, Sri Wulandari. Baik, makasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fluida dinamis, di mana fluida dinamis ini berbanding terbalik dengan fluida statis. Tadi dikatakan pemateri kedua bahwa fluida statis itu yang diam atau tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis itu adalah zat alir dan fluida yang bergerak. Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak. Fluida dinamis ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tidak bergerak. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini terbagi menjadi tiga atau contoh pemanfaatannya. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan salah satu aplikasi sederhana dari hukum Pascal. Selanjutnya adalah mesin hidrolik atau pengangkat mobil. Ini memiliki prinsip yang sama dengan dongkrak hidrolik. Perbedaannya terletak pada perbandingan luas penampang penghisap yang digunakan. Selanjutnya contoh pemanfaatannya itu rem hidrolik, digunakan pada mobil. Ketika Anda menekan pedal rem, gaya yang Anda berikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Selanjutnya, minyak rem tersebut akan menekan bantalan rem yang dihubungkan pada sebuah piringan logam sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Menurut Archimedes mengungkapkan sebuah prinsip yang dikenal dengan hukum Archimedes, yaitu apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Hukum Archimedes ini terbagi menjadi tiga, yaitu terapung,
Terapung itu adalah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Selanjutnya jenis hukum Archimedes yang kedua yaitu melayang. Melayang ini di mana benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang terakhir yaitu tenggelam, di mana benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Mungkin itu yang sempat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, Wulan Sari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, Yaitu sifat-sifat zat cair dan zat gas. Yang pertama, sifat-sifat zat cair. Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Yang kedua, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Dan yang ketiga, dapat dianggap tidak termanfaatkan. Yang keempat, mempunyai viskositas atau kekentalan. Yang kelima, mempunyai kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Adapun sifat-sifat zat gas, yang pertama, gas bersifat transparan. Yang kedua, gas akan terdistribusi merata dalam ruang berbagai bentuk. Yang ketiga, gas dapat ditekan dengan tekanan luar. Yang keempat, volume sejumlah gas akan sama dengan volume wadah yang menempatinya. Yang kelima, gas dapat berdistribusi ke segala arah. Yang keenam, gas dapat bercampur sempurna dengan gas lain. Yang ketujuh, gas dapat dijelaskan dengan parameter suhu dan tekanannya. Selanjutnya, contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada drainase atau aliran tidak seragam. Drainase adalah lengkungan atau saluran air yang air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang berbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan yang berfungsi untuk mengendalikan atau meringankan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi manusia. Yang kedua, pipa distribusi air bersih atau PDAM. Pipa distribusi adalah pipa yang dipergunakan untuk mendistribusikan air bersih dari sumber air ke konsumen atau pelanggan. Pipa distribusi ini dipasang dengan tujuan agar masyarakat perumahan tidak kekurangan air di saat musim kemarau. Pipa ini memang ditujukan untuk mengalirkan air ke perumahan untuk menyambungkannya pada pipa induk PDAM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. ya, baik, itulah pemaparan materi dari Saudari Wulan Sari terkait sifat zat cair dan gas dan contoh penerapan fluida dalam keadaan sehari-hari. Ya, itulah pemaparan dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwa fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Terdapat dua fluida. Yang pertama fluida statis, yaitu fluida yang berada dalam fase tidak bergerak, dan fluida dinamis, yaitu fluida yang berada dalam fase bergerak. Sifat-sifat fluida statis ada fluida statis ada 3, ada 4. Yang pertama massa jenis, yang kedua tegangan permukaan, yang ketiga kapilaritas, dan keempat viskositas. Kemudian sifat dari fluida dinamis, yang pertama tekanan hidrostatis, yang kedua hukum Pascal,
Dan yang ketiga hukum Archimedes. Kemudian sifat zat cair dan gas. Sifat zat cair yang pertama, apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubung dengan atmosfer. Yang kedua, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Yang ketiga, dapat dianggap tidak dimanfaatkan. Yang keempat, mempunyai viskositas, dan kemudian mempunyai kohesi dan adhesi. Nah, sifat-sifat dari zat gas yang pertama, gas bersifat transparan. Gas akan terdistribusi merata dalam ruangan berbagai bentuk. Gas dapat ditekan dengan tekanan luar. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri persentase hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.